Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di kesempatan pagi hari ini kita akan membaca buku tafsir salat. Dan bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 183. Insya Allah kita akan menyelesaikan syarah atau penjelasan dari doa kunut. Terakhir yang kita baca adalah permohonan agar kita diberkahi oleh Allah dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ada banyak nikmat yang Allah kasih ke kita. Dan di antara nikmat itu ada yang memberikan banyak kebaikan dan manfaat bagi kita maupun lingkungan kita. Ada yang sangat terbatas, hanya memberikan manfaat bagi pribadi kita. Dan ada yang bahkan sampai tidak bermanfaat sama sekali. Karena itulah, mengingat bahwasanya setiap nikmat akan dipertanggungjawabkan di akhirat, tidak hanya dari mana kita mendapatkannya, tapi juga bagaimana cara kita menggunakannya. Maka kita seharusnya berupaya bagaimana agar nikmat itu bisa memberikan banyak manfaat bagi diri kita atau bagi orang lain. Dan semakin banyak manfaatnya, berarti nikmat itu semakin berkah. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah membandingkan antara dua kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Antara dunia, antara harta dengan ilmu. Antara harta dengan ilmu agama. Kata beliau radhiyallahu anhu, harta itu ketika diberikan ke orang lain, maka secara fisik berkurang. Sehingga orang ketika punya duit misalnya 100.000, lalu dia berikan ke orang lain setengahnya 50.000, secara lahiriah, secara fisik harta itu berkurang. Adapun ilmu ketika diberikan ke orang lain, maka ilmu itu semakin bertambah. Sebagaimana kata orang bahwa salah satu di antara metode belajar adalah dengan mengajar. Ketika kita mengajar, maka tentu saja kita sebelumnya adalah belajar. Kemudian kita ajarkan ke orang lain dengan misalnya kita tambahkan beberapa catatan, maka ilmu itu akan bertambah dengan kita berikan. Disinilah ada perbedaan nilai keutamaan antara ilmu dibandingkan dengan harta. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kalau orang punya harta, maka dia akan berusaha untuk menjaga hartanya. Dia punya mobil, dia jaga itu mobil. Dia punya motor, dia jaga motornya. Dia punya sepeda Sally, dia masukkan ke kamarnya. Dia jaga itu sepeda. Dia punya harta yang lain, dia jaga itu harta. Lain halnya ketika orang punya ilmu. Fal malu anta tahrusuhu. Untuk harta kau yang menjaganya. Sehingga orang ketika semakin banyak harta, akan semakin banyak kesibukan yang dia lakukan. Karena dia harus jaga ini, jaga ini, jaga ini. Ya. Tapi kalau ilmu, wal ilmu tahrusuka, wal ilmu yahrusuka. Sedangkan ilmu, dia yang akan menjagamu. Makanya ketika orang punya ilmu, mau bersikap sesuatu, ilmu itu memberitahu. Pak, yang benar seperti ini. Yang benar kayak gimana ini? Ya? Yang benar gimana? Di sebelah kanan. Baik. Ini bagian dari ilmu. Kita pindahkan ya. Nah. Terima kasih yang sudah ngasih komentar ya. Karena kita juga baru belajar. Baik. Kanan nutupi. Oh gitu. Baik. Ini pertimbangannya adalah karena di sini ada file yang harus kita buka. Jadi mohon maaf. Baik. Kita kembalikan lagi. Transition. Nah,
Jadi pertimbangannya, kalau ini saya taruh di sebelah kanan, nanti menutupi slide yang kita tampilkan ya. Kita taruh di sebelah kiri dulu. Nah. Baik, kembali ke sini jamaah. Makanya begitu kita dikasih oleh Allah sebuah nikmat baik berupa ilmu maupun harta, mari kita manfaatkan nikmat itu dengan kita maksimalkan untuk diri kita maupun masyarakat kita. Dan harta kita mari kita wujudkan dalam bentuk ilmu. Bagaimana harta dalam bentuk ilmu? Dan belajar mengajar misalnya. Ada yang butuh Quran, kita kasih. Ada pembangunan sekolah tahfidz, kita ikut turut serta di sana. Ada yang butuh kitab para ulama yang bisa dikaji, kita belikan. Ada kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan yang arahnya belajar, kita fasilitasi. Itu salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan harta sebagai ilmu. Kalaupun saya tidak bisa belajar, kalaupun saya punya keterbatasan, semoga orang-orang yang saya modali untuk belajar, dia bisa mendapatkan ilmu, dan saya turut membantu mereka dalam memberikan modal. Semoga kita turut mendapatkan pahala dari ilmu yang mereka sebarkan. Selanjutnya, kita membaca doa waqini syarra ma qadait. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau takdirkan. Waqini syarra ma qadait, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau takdirkan. Terkait takdir ada dua hal yang perlu dibedakan. Yang pertama, ketetapan Allah. Yang kedua, sesuatu yang Allah tetapkan. Ketetapan Allah itu berarti kita bicara perbuatan Allah. Ketetapan Allah berarti kita bicara perbuatan Allah. Perbuatan Allah dalam bentuk menakdirkan sesuatu atau menetapkan takdir. Dan untuk bagian ini, ketetapan Allah dalam arti perbuatan Allah menakdirkan sesuatu, menetapkan takdir. Para ulama mengatakan semua ketetapan Allah itu baik. Gak ada ketetapan Allah yang buruk, karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW, al-khairu biyadika wasyarru laisa ilaika. Segala kebaikan ada di tanganmu dan keburukan tidak boleh dikembalikan kepadamu. Karena semua perbuatan Allah itu baik. Ketetapan Allah selalu baik karena semua ketetapan Allah hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak adil, fadl. Semua perbuatan Allah itu baik karena hanya ada dua kemungkinan, antara adil dengan fadl. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Adil itu apa? Adil artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuai dengan porsinya. Fadl artinya Allah memberikan kelebihan dari apa yang menjadi hak utama hamba. Sehingga dengan memberikan adil dan fadl, maka tidak ada kezaliman dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Baik. Bisa kasih contoh Pak adil itu seperti apa? Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi nikmat itu kan ada dua ya. Takdir Allah itu ada dua. Ada, saya tulis di sini saja. Takdir Allah. Ada yang berkaitan dengan urusan dunia.
Untuk takdir yang berkaitan dengan urusan dunia, menurut perhitungan hamba, itu kan ada takdir yang menguntungkan bagi dia, dan menurut dia ada takdir yang tidak menguntungkan baginya. Saya tulis takdir yang menguntungkan. Menguntungkan bagi hamba secara dunia. Misalnya dia diberi kekayaan, diberi jabatan, diberi status sosial, kesehatan, dan aneka sesuatu yang menguntungkan bagi hamba. Yang kedua, takdir Allah untuk urusan dunia dalam bentuk musibah. Orang mengalami sakit, orang mengalami jatuh miskin, kelilit utang, bangkrut, atau dia dimusuhi orang lain. Misalnya dia jadi pejabat kemudian dilengserkan, atau dia punya status sosial kemudian dipermalukan orang karena kesalahannya, dan seterusnya. Semua itu adalah musibah yang menimpa hamba. Termasuk juga bencana alam yang menimpa masyarakat. Nah, ketika semacam ini terjadi, takdir Allah dalam urusan dunia ini terjadi, mana adil, mana fadl? Baik, kita bisa katakan bagian ini fadl. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia dalam bentuk sesuatu yang menguntungkan bagi hamba. Sehingga misalnya ada hamba yang dikasih kekayaan, itu karunia dan kelebihan yang Allah berikan kepada Anda. Ada hamba yang dikasih kelebihan kecerdasan, kepandaian, itulah fadl yang Allah berikan kepada Anda. Ada hamba yang dikasih jabatan, itu fadl pula yang Allah kasihkan kepada Anda. Baik. Nah, kemudian ketika hamba mendapatkan musibah, baik musibah yang menimpa fisiknya maupun musibah yang menimpa kehidupan yang lainnya. Apakah Allah zalim? Tidak. Tapi ini adalah mengikuti prinsip keadilan. Bagaimana bentuk adilnya? Padahal itu sesuatu yang gak nyaman. Bentuk adilnya, musibah ini akan digantikan oleh Allah dengan pahala atau kafarah. Kafarah apa? Dosa. Sehingga Allah Maha Adil. Kondisi tidak nyaman yang saat ini kita alami bersama, ya, baik berupa rasa sakit atau berupa sesuatu yang gak nyaman bagi hati, baik sakit fisik maupun sakit hati, semuanya akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pahala atau dalam bentuk kafarah dosa. Sehingga tidak ada bentuk kezaliman di situ sama sekali. Maka jangan sampai kita punya anggapan, kenapa kok Allah ngasih saya musibah seperti ini? Aku iki lara apa, dosaku apa? Kadang ada orang yang kepikiran kayak gitu. Sampai dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan kalau Allah itu tidak adil. Sing kono enak dikasih kayak gini. Padahal ibadahku ya ora kalah misalnya. Ibadah saya tidak kalah dengan tetangga saya. Tapi kenapa ya, anak saya kayak gini, istri saya kayak gini, keluarga saya kayak gini? Dia kepikiran banyak hal yang itu semuanya adalah dianggap keburukan bagi dia. Dan dianggap itu bagian dari tidak adilnya Allah Ta'ala. Subhanallah dari apa yang dia bayangkan. Padahal ketika seorang hamba mengalami musibah, itu berangkat dari keadilan Allah, karena semua musibah itu akan diwujudkan oleh Allah sebagai pahala dan sebagai kafarah dosa. Selanjutnya, takdir Allah untuk urusan akhirat. Begini ya. Di sana ada yang dikasih hidayah, sehingga nantinya dia berhak untuk mendapatkan surga dengan sebab hidayah yang Allah berikan kepadanya. Maka kita bisa pastikan hadza fadlun, ini adalah karunia Allah. Sehingga walhamdulillah Allah jadikan kita sebagai seorang mukmin. Dengan iman yang kita miliki,
Allah Ta'ala arahkan kita untuk mengikuti kebenaran. Dan dengan itu kita punya peluang untuk bisa memasuki surga Allah Ta'ala. Hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sebaliknya, jenis manusia yang kedua adalah dia tidak dapat hidayah. Tidak diberi hidayah. Karena dia nggak dikasih hidayah, maka dia melakukan banyak kesalahan. Puncaknya adalah melakukan perbuatan kekufuran, sampai akhirnya mengantarkan dia ke neraka, misalnya. Terus yang jadi pertanyaan, salahnya orang ini apa? Kok nggak dikasih hidayah? Sampai nanti dia menjadi calon penduduk neraka. Mungkin orang banyak bertanya seperti itu. Di mana keadilan Allah? Kenapa nggak semuanya dikasih hidayah? Biar nanti semuanya masuk ke dalam surga. Baik, kita bisa pastikan kenapa orang ini tidak dikasih hidayah. Jawabannya adalah karena Allah memiliki prinsip adil. Kok bisa, Pak? Pasti ada sebab kenapa dia nggak dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala. Pasti ada sebab. Karena tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Allah adalah hakim, zat yang maha bijaksana. Dan semua perbuatannya diiringi dengan hikmah. Tapi tidak semua hikmah itu dipahami oleh hamba. Sehingga tidak dikasih hidayah, ini pasti ada sebab. Sebabnya apa? Wallahu a'lam. Ada yang kita dikasih tahu, ada yang nggak dikasih tahu. Ada orang yang bisa mengetahuinya, ada yang tidak bisa mengetahuinya. Makanya di posisi ketika kita tidak tahu, kita kembalikan kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha hakim, zat yang maha bijaksana. Yang salah satu di antara makna hakimun adalah bahwa semua perbuatan Allah itu dzul hikmah. Semua perbuatan Allah itu diiringi dengan hikmah. Sehingga tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia, jemaah. Pasti ini ada hikmahnya. Namun hikmah ini tidak semua orang tahu. Ada yang diketahui manusia, dan banyak yang tidak diketahui manusia. Baik. Kita kan punya prinsip. Kalau kita tidak tahu gimana? Ngeyel atau pasrah? Pasrah. Kenapa? Nggak ngerti kok ngeyel. Ada dokter misalnya, dia periksa pasien. Kemudian dokter memutuskan, Bapak harus minum obat ini selama 1 tahun. Nanti diminum tiap hari 1 kapsul. Pasien nggak terima, loh kok bisa? Saya harus minum obat selama setahun, tiap hari 1 kapsul. Wah, berat saya. Minum obat 3 hari sekali aja. 3 hari sekali. 3 kali sehari aja saya sudah merasa berat. Padahal cuma 3 hari obat itu. Ini selama setahun. Ya Bapak kalau mau sembuh harus seperti itu. Maaf dokter, tolong jelaskan kepada saya. Kok bisa saya harus minum obat setiap hari? Akhirnya dokter menjelaskan. Gini Pak penjelasannya. Pertama penyakit Bapak itu kayak gini, ya, sumbernya ini. Nah perhitungan kami ini harus pakai dosis sekian, ya, pakai kemudian dia menggunakan integral pangkat 3, diferensial pangkat 5 gitu ya. Setelah dihitung, nah ketemu dosis sekian Bapak harus minum. Wah nggak paham dokter. Ini pasien nggak paham. Ini pasien nggak paham. Maka pasien yang lebih tepat gimana? Pasien yang baik seperti apa? Apakah dia protes atau bagaimana? Harusnya nurut. Ya sudahlah, saya nurut aja sama dokter.
Padahal itu manusia dengan manusia. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana lagi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Tayyib. Sehingga perbuatan Allah sekali lagi hanya berputar pada dua hal. Antara fadl dengan adl. Antara Allah kasih kelebihan dan Allah kasih keadilan. Allah kasih kelebihan misalnya, kebaikan kamu berapa sih? Anggaplah si A itu punya kebaikan, kalau rentang grade antara 1 sampai 100, dia punya kebaikan 20. Tapi Allah kasih kamu pahala berapa? Sampai 50, sampai 70. Kok bisa? Itu kan kelebihan. Itu namanya fadl. Itu namanya fadl. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan itu adalah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tayyib. Selanjutnya jamaah, dilihat dari perbuatan Allah, semua takdir Allah itu baik, nggak ada yang buruk. Makanya kita dilarang keras untuk suudzon kepada Allah, punya bayangan yang nggak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perbuatan Allah itu adil. Yang kedua adalah sesuatu yang ditetapkan, al-maqdur alaih. Sesuatu yang ditetapkan berarti ini berbicara objek takdir. Di sini kita berbicara mengenai objek takdir. Objek yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah takdirkan artinya adalah makhluk dan kejadian yang ada di alam ini. Karena semuanya tidak keluar dari takdir Allah. Sesuatu yang Allah takdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Sehingga penilaian baik dan buruk itu berkaitan dengan al-maqdur alaih, bukan berkaitan dengan ketetapan atau takdir Allah Ta'ala. Dari sinilah kita bisa memahami makna keburukan di sini bukan dikembalikan kepada perbuatan Allah, tapi keburukan di sini adalah dikembalikan terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Baik. Karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Semua perbuatan Allah itu baik. Semua takdir Allah itu baik. Seperti ditakdirkan sebagai mukmin, dilapangkan rezeki, diberi rasa aman, dan itu bagian dari karunia Allah. Sebaliknya, keadaan buruk yang Allah tetapkan sejatinya bagian dari keadilan Allah. Sehingga ketika kita menyebutkan takdir buruk, itu maksudnya adalah berkaitan dengan kondisi makhluk yang ditetapkan takdirnya oleh Allah. Seperti orang mengalami sakit, orang mengalami kecelakaan, musibah, bencana alam, dan aneka kondisi keburukan yang dialami oleh hamba. Kita boleh sebut ini takdir buruk. Meskipun semua perbuatan Allah itu baik. Karena Allah menetapkan ini pasti ada hikmahnya. Ada tujuan besar di sana. Baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya engkau yang menetapkan dan tidak ada yang menjatuhkan ketetapan untukmu. Allah yang menakdirkan dan makhluk tidak bisa menetapkan untuk Allah. Allah lah satu-satunya zat yang menetapkan segala sesuatu. Dia memiliki kesempurnaan kekuasaan yang sempurna. Tidak ada yang memaksa Allah untuk menetapkan takdir. Tidak pula ada seorang pun yang menjatuhkan keputusan untuk Allah. Karena itulah dalam urusan takdir kita tidak boleh bertanya-tanya. Mengapa Allah menakdirkan demikian? Kenapa demikian? Kenapa demikian? Apa alasan Allah ciptakan setan yang hanya bisa merusak? Kalau Allah haramkan, kenapa Allah ciptakan? Alasan orang ya mau membela babi ya. Kenapa Allah ciptakan babi kalau memang babi itu diharamkan? Kenapa Allah ciptakan khamr kalau khamr itu diharamkan?
dan seterusnya. Sehingga dia punya anggapan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah semuanya harus dihalalkan. Padahal itu keliru. Anggapan itu keliru. Dalam kehidupan manusia saja, kadang orang membuat sebuah pernyataan, tapi pernyataan itu jelas salah. Misalnya, seorang guru membuat soal, multiple choice. Soal, lalu di situ ada apa? Pilihan. Pilihan 5, bukan pilihan ganda ya. Pilihannya A, B, C, D, E. Kira-kira A, B, C, D, E itu yang benar berapa? 1. Lah terus kenapa kau tulis 4 ini padahal dia salah semua? Nah, itu ujian bagi manusia. Itu ujian bagi siapa? Bagi murid. Bagi siswa. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia. Karena nanti akan ada balasan untuk bisa mengetahui siapa yang sabar, siapa yang nurut, dan siapa yang dia nggak mau nurut dengan aturan. Allah ciptakan A, Allah ciptakan B, Allah ciptakan C. Dan itu sebagai ujian. Maka di sana ada setan. Di sana ada makanan-makanan haram. Di samping itu juga ada banyak ujian-ujian yang lainnya dalam kehidupan ini. Kadang kita mikir, orang kayak gini kok hidup tuh? Padahal ini jahat sekali misalnya. Kalau kita melihat ada penjahat yang dia nggak ketangkap, kadang kita mikir, orang kayak gini kok diberi hidup? Sebenarnya tidak perlu mikir kayak gitu. Keberadaan dia adalah ujian bagi hambanya yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Dengan kesabaran hamba, dengan usaha yang dilakukan oleh hamba dalam menghadapi ujian itu. Karena itu, kita tidak boleh bertanya-tanya mengapa Allah takdirkan demikian, apa alasan Allah ciptakan setan dan seterusnya. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mereka tidak ditanya, dia tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan, namun merekalah yang akan ditanya atas perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga Allah nggak bakalan ditanya, ya Allah, aku minta pertanggungjawaban dari perbuatanmu. Tidak mungkin itu terjadi. Wahum yus'alun, tapi merekalah yang akan ditanya. Tayyib. Maka jangan banyak bertanya tentang takdir Allah. Kenapa kok ini? Kenapa kok ini? Justru yang ditanya itu kamu. Apa yang sudah kamu persiapkan ketika kamu menghadap Allah? Allah nggak bakalan ditanya dengan perbuatannya. Kemudian Allah juga, kemudian kita lanjutkan dengan kalimat doa berikutnya. Wa innahu la yadhillu mawalait. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang kau jadikan wali. Di atas kita mohon kepada Allah agar dia menjadi wali kita. Bagian ini kita memujinya, bahwa tidak akan terhina orang yang engkau jadikan sebagai walimu ya Allah. Dalam doa ini pula kita diajari bahwa kita hanya akan mencari kemuliaan dari Allah dengan berusaha menjadi walinya dan tidak menjadi musuhnya. Dan salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk menjadi wali Allah adalah mencintai wali Allah. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka, beliau mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu hubbaka, bisa mencintaimu atau kecintaanmu kepadaku, wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang yang kau cintai, dan mencintai orang yang mencintaimu, yaitu orang-orang saleh. Wal amal alladhi yuballighu hubbak, dan amal yang bisa mengantarkanku untuk mencintaimu. Jadi kita garis bawah ini ya. Dalam doa ini kita diajari bahwa kita hanya akan mencari kemuliaan dari Allah, bukan mencari kemuliaan dari makhluk. Maka jangan sampai orang itu ingin cari muka di hadapan makhluk, tapi dengan cara
melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ingin mencari keridhaan makhluk tapi mengundang murka Allah. Yang kita lakukan adalah cari keridhaan Allah meskipun mengundang murka makhluk. Ya. Dan kalaupun bisa ridho semuanya, alhamdulillah itu yang terbaik. Sehingga kita cari keridhaan Allah, di saat yang sama kita juga berusaha untuk bersikap baik kepada makhluk dan mengajak mereka untuk sama-sama mencari keridhaan Allah. Meskipun kadang ada sebagian orang yang menentangnya, ada sebagian orang yang nggak setuju dan seterusnya. Dan Allah memberikan balasan bagi orang yang mencari keridhaan Allah meskipun bisa jadi ada makhluk yang memurkainya. Maka Allah akan melindungi dia. Dan Allah akan jadikan banyak makhluk untuk setuju kepadanya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Manil tamasa ridal makhluki bisakhatillah. Manil tamasa ridal nasi bisakhatillah." Siapa yang berusaha untuk mencari kerelaan manusia namun mengundang murka Allah, sakhitallahu alaih, maka Allah akan murka kepadanya. Wa askhatan nas alaih, dan Allah buat manusia itu murka kepadanya. Wa manil tamasa ridallah bisakhatin nas. Namun siapa yang mencari ridha Allah meskipun bisa jadi dia dimurkai oleh manusia, radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu, maka Allah akan meridai orang ini dan Allah Ta'ala akan membuat manusia jadi senang dengan orang ini. Tayyib. Nah sekarang siapakah wali Allah? Jawabannya Al-Quran telah menjelaskan di surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka itu bersedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Lalu siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kata Syekhul Islam, kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Semua orang yang mukmin yang bertakwa maka dia adalah wali Allah. Meskipun dia nggak punya kesaktian. Beriman dalam hatinya dan menampakkan pengaruh imannya dalam tingkah laku perbuatannya. Ada orang yang jarang sholat, tapi dia suka nenepi di kuburan, di gua, dalam rangka rogo sukmo, sampai bisa mengobati dan membuka praktek pengobatan alternatif. Kemudian dia ngaku wali. Kita benarkan pengakuan ini dan kita nyatakan ini bukan wali Allah, tapi wali setan. Karena dia belajar sihir. Dia mengobati karena dibantu setan. Tayyib. Karena wali Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya, beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Bukan orang yang mencari kedekatan dengan jin. Kemudian kalimat lanjutannya, wala ya'izzu man adait. Tidak akan mulia orang yang menjadi musuhmu. Siapapun yang menjadi musuh Allah, dia tidak akan mulia di dunia dan di akhirat. Dia hanya mendapatkan kehinaan dan kerugian. Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, musuh malaikat, para rasul, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang kafir adalah musuh Allah dan semua orang kafir berada di posisi terhina. Namun sayang banyak orang muslim yang silau dengan prestasi dunia mereka sehingga mereka memandang orang kafir sebagai orang hebat, layak ditiru peradabannya, padahal mereka betul punya kehebatan dunia secara ekonomi maju, tapi peradabannya rusak. Ya. Sehingga kita bisa saksikan ya bagaimana pergaulan yang mereka lakukan ya, yang tidak karuan. Ya.
Karena alasan inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memanggil orang kafir dan orang munafik dengan panggilan kehormatan, dengan panggilan yang berisi sanjungan atau yang semakna dengan itu. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, La taqulu lil munafik sayyid. Janganlah kalian menyebut orang munafik dengan tuan. Fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wajal. Karena jika memang dia itu tuan, kalian telah membuat marah Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ngasih gelar kemuliaan bagi orang kafir. Padahal mereka disebut oleh Allah sebagai syarrul bariyah, manusia yang paling buruk disebabkan karena kekufurannya. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha mulia engkau wahai Rabb kami, wa ta'alait, dan maha tinggi. Di penghujung doa kunut kita memuji Allah Ta'ala dengan dua sifatnya yang mulia. Yang pertama adalah sifat tabaruk. Artinya kita mengakui. Di sini ada kalimat mangkui ya. Maksudnya adalah mengakui bahwa Allah lah ahlul barakah, sumber berkah. Tabarakta berarti engkau ya Allah adalah zat yang banyak kebaikannya, sangat luas dan menyeluruh kebaikannya mencakup seluruh makhluk. Dan kebaikan Allah mencakup seluruh makhluk. Bahkan dia adalah sumber kebaikan bagi seluruh makhluknya. Wa ta'alaita adalah sifat ulu, maha tinggi. Allah maha tinggi zatnya dan maha tinggi sifatnya. Maha tinggi zatnya artinya Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya, terpisah dari seluruh makhluknya. Karena Allah tersucikan dari keadaan menyatu dengan makhluknya. Allahu fauqal arsy ba'inun an kulli makhlukatihi. Allah berada di atas arsy dan Allah terpisah dari seluruh makhluknya. Maha tinggi sifatnya artinya Allah memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sifatnya berada di puncak kemuliaan. Tidak ada satupun yang kurang maupun yang cacat dari sifat Allah. Sehingga di sini kita punya kesimpulan bahwa makna Allah maha tinggi. Yang ini kita baca dalam sholat berkali-kali. Subhana rabbiyal a'la. Contohnya adalah nama Allah Al-A'la. Al-A'la artinya apa? Zat yang maha tinggi. Itu ada dua makna. Yang pertama adalah tinggi sifat. Makna Allah tinggi sifatnya artinya adalah semua sifat Allah itu sempurna. Sempurna sifatnya. Sempurna kebaikan sifatnya. Sehingga Allah maha mendengar sempurna pendengarannya. Allah maha melihat sempurna penglihatannya. Dan seterusnya. Al-A'la yang kedua adalah A'la maha tinggi zatnya. Artinya Allah berada di atas. Berada di atas, terpisah dari seluruh makhluk. Karena tidak mungkin Allah menyatu dengan makhluk. Allah berada di atas, terpisah dari seluruh makhluk. Dan bagian yang kedua inilah yang diperselisihkan oleh umat Islam. Maha tinggi zat Allah. Ada yang mau mengakui dan ada yang tidak mengakui. Yang tidak mengakui itu berangkat dari peran logika. Nanti kalau Allah maha tinggi, Allah berada di atas, berarti ada arah untuk Allah. Nah, kemudian logikanya bermain. Nah, saat logika bermain, nanti pasti di bagian ujungnya dia akan mengalami banyak hal yang sulit untuk
dibuat kesimpulan yang benar. Padahal kalau kita kembalikan ke Quran, Quran itu menjelaskan dengan sangat indah. Bagaimana Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Istawa artinya apa? Berada. Allah berada di atas arsy. Sudah, kita kembalikan pada ayat ini. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang itu menunjukkan Allah Maha tinggi zatnya. Baik. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Ibnu Mandah, wala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat selamat dari hukumanmu kecuali dengan bersandar kepadamu. Selanjutnya kita memuji Allah, mengakui betapa maha kuasanya Allah. Tidak ada satupun makhluknya yang bisa selamat dari hukumannya atau ujiannya kecuali mereka yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam jamaah. Walhamdulillah. Dan di sini ada pujian untuk Allah taala. Nah, pujian itu tidak boleh diaminkan. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Pujian untuk Allah itu tidak boleh diaminkan. Karena ketika pujian itu diaminkan, maka itu sama dengan mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cantumkan di sini di web konsultasisyariat.com ya. Tentang tidak boleh mendoakan Allah. Tidak boleh mendoakan Allah. Jadi pertanyaan kemarin, kenapa ketika kunut itu ada kalimat yang imamnya itu diam? Seperti ketika kunut semua kalimat diaminkan oleh makmum, tapi tidak ada bagian yang dibuat diam oleh imam. Nah, di sini saya kasih jawaban berangkat dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dulu ketika sholat kami mengucapkan assalamu ala Allah qabla ibadihi. Semoga keselamatan tercurah untuk Allah sebelum semua hambanya. Seusai sholat Nabi SAW mengingatkan, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kau mengucapkan assalamu ala Allah. Fa innallaha wassalam. Tapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Jangan kau ucapkan assalamu ala Allah karena zat Allah itu assalam. Namun ucapkanlah at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Nabi SAW melarang para sahabat mengucapkan assalamu ala Allah. Karena itu maknanya adalah doa, yang artinya semoga keselamatan tercurah untuk Allah. Ketika orang mengucapkan assalamu ala fulan, artinya dia memohon agar fulan selamat dari semua keburukan dan musibah. Sementara zat Allah itu assalam yang maha selamat, sehingga dia tersucikan dari semua aib dan cacat. Dialah pemilik keselamatan dan sumber dari semua keselamatan. Jika Allah didoakan agar selamat, berarti dia artinya belum selamat. Karena itu Allah diminta untuk memberikan keselamatan, bukan didoakan agar selamat. Baik ya, sehingga di sini kita punya kesimpulan bahwa tidak boleh mendoakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Baydawi mengatakan, Angkara alaihi salatu wassalam at-taslim ala Allah ta'ala. Nabi SAW mengingkari orang memberikan salam untuk Allah. Wa bayyana, dan beliau menjelaskan, anna dzalika aqsu ma yajibu ayyuqal. Realitanya adalah kebalikan dari apa yang harus diucapkan. Karena semua keselamatan dan rahmat itu milik Allah dan berasal dari Allah. Wa huwa malikuha, dialah pemiliknya dan yang memberikan keselamatan itu. Dan Allah perintahkan manusia ayyusarrifu dzalika ilal khalqi, agar itu diarahkan ke makhluk. Sehingga doa keselamatan itu diberikan untuk makhluk. Assalamualaikum, keselamatan untuk Anda.
semoga Allah memberikan keselamatan bagi Anda, dan seterusnya. Lihajatihim ilas salamah, karena mereka butuh keselamatan. Wa ghinahu subhanahu ta'ala anha, dan Allah tidak butuh didoakan dengan keselamatan. Berdasarkan kesimpulan ini, maka para ulama mengatakan dilarang mendoakan Allah karena zat Allah itu maha sempurna, tidak butuh untuk didoakan. Nah, contoh mendoakan Allah, semoga Allah selalu perkasa, selalu kuasa. Maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Dialah Al-Qahhar, karena itu tidak perlu didoakan. Berikutnya, mengaminkan doa yang isinya pujian. Misalnya dalam doa kunut, imam membaca pujian Tabarak Rabbana wa ta'ala. Lalu mau mengucapkan amin. Ini termasuk kesalahan, karena arti kata amin adalah kabulkanlah. Sehingga ketika imam mengucapkan Maha mulia Allah dan maha tinggi Engkau ya Allah, kemudian mau mengucapkan kabulkanlah, berarti di situ mengandung kesan mendoakan Allah. Semoga Allah menjadi mulia dan maha tinggi. Padahal Allah adalah zat yang mulia dan maha tinggi sehingga tidak perlu didoakan. Ini yang kemarin saya sebut kemungkinan besar. Kenapa imam itu ketika baca doa kunut, bagian belakang nggak dia baca atau tidak dia keraskan? Khawatir nanti makmum mengaminkan. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian dianjurkan untuk mengakhiri doa kunut dengan bersolawat. Dianjurkan untuk membaca solawat ketika mengakhiri doa kunut, karena demikianlah yang menjadi kebiasaan para sahabat di masa silam. Sebagaimana keterangan Syalbani, terdapat hadis yang sahih bahwa Ubay bin Ka'ab mengimami para sahabat ketika tarawih Ramadan, dan beliau membaca salawat untuk Nabi SAW di akhir doa kunut. Wa dzalika fi ahdi Umar radhiyallahu anhu, rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahih. Dan itu terjadi di zaman Umar radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Sehingga dianjurkan begitu selesai kunut kita mengucapkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dianjurkan untuk membaca salawat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.